Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, amma ba'd. Para peserta Amin Business Program tahun berapa? 2014 yang dimuliakan oleh Tuhan Ta'ala. Kita tadi sudah membahas tentang persamaan dan perbedaan antara iswap ya, gapnya dihilangkan. Oh, iswap. Nah, tapi karena tadi alhamdulillah muncul, jadi mohon maaf jadinya kita tadi nggak apa-apa ya. Kita bahas, kita ulas, ada beberapa pertanyaan yang berkaitan tentang zakat. Makanya saya ulang dulu ke Ibu Kapilitan, saya sudah ada materi tentang zakat infak zakat, bahkan ilustrasi tentang zakat prosesi perhitungan sampai kondisi itu masuk ketika menjawab apakah bruto atau neto atau gimana ya, kalau perhitungan KTP-nya gimana dan seperti itu sudah ada. Nah sekarang kita akan bahas perkembangan pengelolaan wakaf di Indonesia. Kalau tadi sudah dikasih tahu oleh Bu Intan, kawan-kawan sudah mencoba melakukan proses mencari perkembangan wakaf yang ada ya. Ini proposal atau apa namanya kita? Tugas ya. Oke, tugas. Jadi sebelum nanti kita masuk materi, kita dengar dulu ya penjelasan semestinya ini ada berapa kelompok? 2 atau 3 kelompok? 3 kelompok. Oke. Baik ya. Kita dengarkan dulu ini ada Pak Agung, kemudian Fikri ya. Wakaf berbasis kemasyarakatan seperti apa? Karena nanti kita akan coba lihat bagaimana sebetulnya perkembangan pengelolaan wakaf di Indonesia itu intinya seperti itu ya. Tapi sebelum kita bahas, kita harus menjelaskan biar supaya kawan-kawan tahu kemana aja. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kemarin diberi tugas mengenai pengelolaan wakaf untuk kemasyarakatan. Sebelumnya sebenarnya salah nangkep kami berdua. Jadi itu yang di situ bukan perkembangan saat ini, tetapi yang kami tangkap itu kemarin memberikan ide atau gagasan mengenai pengembangan wakaf yang akan dilaksanakan saat ini. Gitu. Jadi ini berupa ide kami gitu Pak. Oh ide baik, silakan ya. Jadi justru nggak apa-apa. Jadi seperti yang dijelaskan tadi bahwa penjelasan wakaf itu adalah harta nikahan, kemudian digunakan nanti diproduktifkan, nanti hasilnya itu bisa diberikan kepada yang membutuhkan. Nah kami memberikan suatu gagasan mengenai pengembangan wakaf ini berkaitan dengan kemasyarakatan. Seperti halnya pada saat ini itu sangat marak sekali memang pemberdayaan masyarakat. Namun yang kami perhatikan masih kurang produktif untuk meningkatkan karakter semangat kerja dan hasrat masyarakat untuk lebih produktif lagi. Jadi tidak bersifat konsumtif saja, baik itu jasa maupun produk. Nah oleh karena itu melihat kondisi dari tahun 2013 akhir itu sedang marak digalakan, baik itu perusahaan, pemerintah itu marak digalakan mengenai social entrepreneur. Nah, social entrepreneur itu apa? Social entrepreneur adalah entrepreneur, pengusaha atau entrepreneur yang bergerak di bidang pemberdayaan, di mana usaha yang dijalankan itu tidak hanya bernilai profit, tetapi bernilai impact atau dampak. Jadi benar-benar memberdayakan masyarakat. Nah, oleh karena itu dengan mulai berkembangnya munculnya isu-isu yang hangatnya di tahun 2013 akhir, akhirnya kami memikirkan untuk menghimpun wakaf, baik itu wakaf tunai, kemudian wakaf itu kita yang biasanya dibikin masjid, rumah sakit, kita bikin social entrepreneur building, di mana ketika kita membuat bangunan tersebut, social entrepreneur building itu setelah jadi itu kan dari wakaf atas nama Allah milik masyarakat, kemudian
si gedung itu digunakan untuk sebagai media galeri produk social entrepreneur seluruh Indonesia, kemudian juga tempat workshop tentang tempat pelatihan social entrepreneur di Indonesia yang benar-benar sudah terjun ke masyarakat, kemudian juga tempat bisa digunakan sebagai tempat pagelaran dan bisa digunakan sebagai acara-acara umum. Kemudian dilihat dari wakaf produktifnya apa, jadi si gedung itu di samping dimanfaatkan buat social entrepreneur juga bisa kita sewakan, kemudian untuk acara-acara umum dan sebagainya. Hasilnya itu dana yang diperoleh itu bisa disuntikkan buat social entrepreneur yang membutuhkan dana. Dimana kita ketahui bahwa social entrepreneur kalau bisnisnya lancar, otomatis mempengaruhi kesejahteraan dari masyarakat yang membutuhkan, yang kita nah itulah salah satu gagasan kami di mana wakaf pengembangan wakaf produktif ini membangun social entrepreneur ini. Oke, baik. Kalau Fikri gimana? Sama? Itu kelompok ya? Jadi kan data apa itu kan sudah bisa dalam empowering. Iya, boleh. Nah, dalam keumuran mereka adalah membuat ya, jadi bahkan entrepreneur adalah salah satu upaya dalam meningkatkan kesejahteraan. Oke, baik. Ini menarik ya. Membahas tadi kita akan coba ulang. Yang sangat penting sebetulnya bagi Madinah jadi adalah posisinya opportunity. Bukan dalam kota. Apa yang dimaksud berpikirnya opportunity? Di luar kegiatan yang orang belum kerjakan. Atau boleh jadi yang bisa kawan-kawan lakukan adalah membuat program pemberdayaan dan sebagainya wakaf produktif dilakukan modifikasi. Ada yang tahu apa yang sebagainya apa itu? Bukan cuma tunai mandiri. Amati tiru modifikasi apa program orang-orang dalam wakaf? Dimodif, jangan sama. Kalau mohon maaf saya motor aja kan harus dibedain ya. Jangan sama, kalau sama nanti hakikat. Tapi kalau kesamaan 25% atau persen yang penting ya. Nah ini yang bisa jelas. Kemudian ini apa yang amati biru modifikasi kawan-kawan jadi nazir dalam yayasan. Bisnis kreatif cari PWI bagaimana programnya, BWI gimana programnya, Muhammadiyah bagaimana, NU, Persib dan seterusnya sebagai nabi itu seperti apa modelnya sehingga bisa buat. Contohnya ini kalau social entrepreneur ini kan grup-grup orang kedua perlu dibuat nih. Terutama pendengar pendidikan PSDO ya dengan sosial entrepreneur. Nah, tekan building bagaimana modelnya walaupun sudah ada tapi nama-namanya kan yang perlu dikembangkan. Saya sering membuat mahasiswa berpikir membuat kegiatan yang menarik, maka dia harus bikin juga punya bukannya wakaf tapi zakat, infak, sedekah. Contohnya ada yang meneliti dengan BKPU Lajnas ya, ada program namanya Budasi Ibu Sadar Gizi. Terus ada di rumah yatim atau di mana itu dia ada program mandiri, itu programnya pemberdayaan ekonomi individu ya. Kemudian ada bahasa. Nah kalau kita berpikir kreatif itu digabungin aja. Gimana caranya? Jadi Buddha Disari. Apa itu maksudnya Buddha Disari? Ibu sadar gizi, kemudian dia berpikir berbahasa, ya kan? Nah itu kan bahasa Inggris benar dilatih gitu ya. Kemudian ibu juga mandiri dengan ekonomi, dia tanpa suami apa ya? Juga mandiri. Model ya. Kalau yang 4 kelompok itu kreatif, banyak sekarang kan. Ya contoh tadi yang saya bilang, ide-ide yang nilai-nilai yang sekarang itu konsep bagaimana kuburan
Kuburan terserah nanti apa dibuat ruko depannya di belakangnya kan gitu ya. Kuburan atau gimana yang jelas tanahnya dimanfaatkan untuk mendapatkan hasil. Hasilnya itulah yang diputar. Model-model yang bisa dilihat. Oke, yang penting ada wakafnya ya. Ada yang ditahannya, kemudian hasilnya yang dikelola. Oke, yang berikutnya adanya Pak Azroi. Azharnya tidak ada. Oke, silakan Azroi gimana? Waalaikumsalam. Jadi wakafnya yang di mana yang perlu bisa mendatangkan pendapatan? Ya di mananya? Konsepnya bangunan pesantrennya, kemudian para santrinya juga khusus yang lingkungan setempat itu juga membayar. Oke, baik. Yang jelas bahwa sebetulnya harus ada yang sesuatu yang berbeda dan menghasilkan. Misalkan bicara tentang lahan, ini pesantren An-Nur ada berapa hektar? Itu 5 hektar. Bisa dibuat entrepreneurship, ya kan? Misalkan baik dibangun nanti peternakan, petambakan, pertanian, atau juga disewa ruko-ruko kan? Buat rental, buat apa? Sekarang itu malah Seperti itu sudah ada belum? sudah kerjasama dengan sekarang sudah masuk sama. Nah, iya ya. Jadi minimal ya kan Sudah ada kerjasama dengan toko bengkel bahkan. Di kalau kita pesantren contohnya di pesantren Parung itu dulu almarhum Habib Segap ya. Abah dan Umi ya. Habib Segap itu ada konsep yang menarik. Santri nggak perlu bayar, tetapi mereka menginfakkan jiwanya. Badannya dengan apa? Sesuai dengan kalian. Dilatih dulu bikin roti. Bikin roti. Dan menjahit, ibu-ibunya menjahit. Calon-calonnya. Sampai sempat ada informasi katanya nanti yang belum punya jodoh bisa dinikahkan di pesantren ini. Syaratnya ada. Ini pengalaman deh. Teman saya gitu. Begitu. Jadi Anaknya jadi model ini ya. Jadi model bisa kita lihat di wakaf produktif yang tadi, yang dalam kajian yang sebelumnya, bahwa wakaf yang ada apa namanya, tidur aja, tidak dikembangkan. Kan banyak sekali, pakai tambak aja, ikan ditaruh aja udah hidup gitu ya. Dikasih air asal, dikasih apa namanya, pan ya, dikasih bibit dan seterusnya. Jadi peternakan atau dilatih-latih lah banyak. Sampah-sampah yang dibuang bisa didaur ulang dan sebagainya. Nah konsepnya berarti karena ada yang